Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Tahir, NIM 202222136. Sedikit saya ingin menjelaskan tentang hambatan-hambatan dalam pembangunan daerah. Baik, yang pertama pengertian hambatan. Pengertian hambatan menurut Kamus Bahasa Indonesia tahun 2002, hambatan adalah hubungan atau rintangan. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksanakan apabila ada suatu penghambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksanakan dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari manusia itu sendiri ataupun di luar manusia. Hambatan cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seorang dalam melakukan kegiatan. Seringkali ada beberapa hal yang menjadi hambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya. Hal itu merupakan rangkaian hambatan yang dialami seorang dalam belajar. Menurut Rotsman Natawijaya, dalam hambatan belajar adalah suatu hal yang peristiwa yang ikut menyebabkan suatu keadaan yang hambat dalam mengaplikasikannya pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, faktor-faktor yang menjadi hambatan-hambatan dalam pembangunan daerah. Yang pertama, perkembangan penduduk yang tinggi. Dengan tingkat pendidikan atau pemilihan umum dan pengetahuan yang rendah, perkembangan penduduk yang tinggi dapat menjadi penghambat dalam proses pembangunan, manakah yang tidak disertai kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan dan menyebabkan produksi yang dihasilkan. Perkembangan penduduk yang tinggi juga menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami pertambahan yang berarti bahkan dalam jangka panjang dapat menurun. Yang kedua, perekonomian yang bersifat dualistik. Perekonomian yang bersifat dualistik merupakan hambatan yang bersifat proses pembangunan karena penyebatan produktivitas sebagai kegiatan produktif sangat rendah dan usaha-usaha untuk berdasarkan perubahan sangat terbatas, di antaranya dualisme sosial dan dualisme teknologi. Yang ketiga, pembentukan modal yang rendah. Tingkat pembentukan modal yang rendah merupakan hambatan yang utama dalam pembangunan ekonomi. Pembentukan modal di antara negara yang berkembang seperti lingkungan yang tidak memiliki ujung pangkal. Produktivitas yang rendah mengakibatkan pendapatan real juga rendah, sehingga tingkat pembangunan dan tingkat investasi yang rendah. Dengan demikian, pembangunan modal yang menjadi juga rendah. Yang keempat, struktur ekspor yang didominasi ekspor dan mentah. Struktur ekspor merupakan bahan mentah hasil industri primer, pertanian, pembangunan, dan kehutanan. Lebih banyak merugikan karena pemerintah atas bahan-bahan mentah lebih intensitas daripada pemerintah barang-barang
barang-barang industri. Akibatnya, volume ekspor cenderung lebih lambat daripada volume impor, sehingga dapat jangka panjang dapat berdampak negatif terhadap neraca pembayaran. Hal ini tentu saja dapat menghambat proses pembangunan. Yang kelima, proses akibat kumulatif. Hambatan lain dalam proses pembangunan disebabkan oleh pembangunan yang dilakukan daerah yang sudah lebih maju berdasarkan keadaan-keadaan yang menghambat pembangunan disebut di antaranya 1. Berpindah penduduk dari daerah miskin ke daerah yang lebih maju. Umumnya penduduk yang pindah lebih mudah dan memiliki pendidikan lebih baik serta etos kerja yang tinggi daripada penduduk yang tetap tinggal di daerah miskin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.